Bante. Izin mau tanya Bante, untuk zaman-zaman sekarang ini kan semakin kesini kelihatannya anak-anak muda sekarang ini mentalnya itu semakin rapuh Bante. Jadi kami sebagai orang tua sebaiknya memberikan arahan ke mereka itu untuk kedepannya itu bagaimana ya Bante? Melihat media-media kan banyak anak-anak yang seperti kena bully sedikit aja sudah kayak yang bagaimana begitu Bante. Iya, memang jadi orang tua juga sebuah beban tersendiri ya. Nggak gampang jadi orang tua. Sehingga sering dalam ceramah dhamma itu bukan melulu mengajari bagaimana dalam posisi anak itu seseorang mesti bersikap terhadap orang tua. Ya, ada penghargaan, ada tahu budi jasa utamanya, ada rasa bakti, ada rasa cinta, dan lain yang positif ya. Tetapi justru adalah memberikan pengingatan, masukan-masukan. Ya, secara umum itu pengajaran-pengajaran bagaimana menjadi orang tua juga. Soalnya tidak semua orang yang menikah, melahirkan, itu punya kemampuan untuk mengasuh, mendidik. Sudah sejauh apa yang bersangkutan, yang punya anak ini, ya, yang menjadi ibu dan ayah itu sudah membekali diri sebagai pendidik, sebagai pengasuh. Itu sangat-sangat tidak ada standarisasi, sehingga tidak sedikit mereka yang sudah menjadi ibu, menjadi ayah karena kurangnya pengetahuan dalam mengasuh, dalam mendidik, alih-alih membawa, mengajak, mengarahkan anaknya itu pada hal yang positif, hal yang bijaksananya itu bagaimana dia berkembang dengan ideal, malah membentuk karakter anak itu menjadi buruk. Karena memang apa? Dari ketidakpiawaian orang tua sendiri dalam mengasuh, dalam membimbing, dalam mendidik anak. Jadi tidak sedikit orang tua dalam mendidik anak, dalam mengasuh anak itu mengasuhnya, mendidiknya ya boleh dibilang itu salah begitu, atau buruk begitu, atau kurang baik, katakanlah begitu. Nah, bagaimana tidak sedikit juga anak ini ya kadang perlu memaklumi kapasitas, memaklumi batasan bahwa orang tua itu pun juga punya keterbatasannya sendiri juga. Jika anaknya ini ya mau menyadari sisi itu. Kalau sudah makin besar, makin bisa berpikir, bisa memilah-milah, ya tentunya memahami dan bisa untuk melakukan, yaitu memaklumi keterbatasan orang tua dalam mendidik, dalam mengasuh, dalam apa. Jadi tidak begitu sampai kemudian muncul perlawanan yang terang-terangan dan sebagainya. Yang itu bisa mendatangkan suasana yang kurang harmonis di dalam rumah. Oleh karena ya memang kenyataannya itu
tidak semua orang yang menjadi ayah, menjadi ibu itu, ya sebutan menjadi ayah, menjadi ibu kan bukan hanya karena melahirkan. Ya bukan hanya karena melahirkan disebut ayah sebagai ibu, tetapi adalah ia yang ya punya pengharapan baik, yang punya kasih sayang, dan lebih dari itu mengasuh, membimbing ke arah yang baik, yang benar juga. Tapi kalau tidak punya atau kurang punya kompetensi dalam mendidik, mengarahkan, punya potensi anaknya itu untuk ya berkembang dengan kurang baik masa depannya ke depannya itu. Walaupun itu juga masih dikatakan kemungkinan. Oleh karena tidak sedikit juga orang tua itu ya mengasuhnya ala kadarnya, mendidiknya itu ala kadarnya, tapi anaknya menjadi anak yang berhasil, anak yang punya ya tata kemoralan yang standar, yang bahkan baik, yang apa dan sebagainya, berpendidikan, ngerti, menghargai orang lain, apa dan sebagainya, banyak sekali. Ya. Tetapi ada juga yang sudah dididik dengan baik sedemikian rupa, ya. Tapi anaknya yang kurang mampu untuk mengikuti. Memang ya variatif. Tidak bisa kita mempersalahkan orang tuanya secara satu pihak, mempersalahkan anaknya secara satu pihak. Oleh karena anak yang susah dididik itu sendiri, barangkali dia perlu cara yang lain yang itu orang tua belum ketahui. Atau barangkali dia memang juga ya punya keterbatasannya sendiri, bukan ingin untuk melawan juga tidak, tetapi memang dia punya keterbatasannya sendiri untuk mengikuti, untuk apa, bukan dari niatan membangkang apa juga tidak, niatan memberontak orang tua juga tidak. Ya itu apa namanya hal ihfal ya tentang asuh mengasuh anak ini. Ya ini kurang lebihnya, soalnya banyak sisi tentunya dalam posisi sebagai ibu, sebagai ayah itu punya pengalaman spesifik terhadap anak-anaknya. Ya memang sesuai dengan arus zaman yang sedemikian rupa, ya bagaimana kita bisa beradaptasi dengannya. Hanya kadang ya dan bahkan sering, bukan kadang, orang tua sengaja mengeksploitasi kemajuan zaman ini untuk kenyamanan dia. Walaupun ada alasannya, ini untuk cari uang, waktu untuk cari uang. Jadi anaknya itu ya udah dilempari game aja, dilempari gadget aja sampai berjam-jam, ya apa namanya, ya duduk manis dan orang tua happy, oh anakku tenang, anakku apa namanya, tidak gelisah, tidak apa dan sebagainya. Bahkan bukan untuk urusan pekerjaan sekalipun, untuk urusan mungkin ya hal-hal yang kurang perlu, ya ditukar dengan membiarkan anaknya itu dengan gadget, dengan game, dengan apa yang ya itulah yang ada di apa namanya HP atau di tablet atau apa. Nah itu tidak sedikit juga apa namanya ini semacam mengeksploitasi yang ada sekarang ini, ya tanpa sadar itu juga akan memberikan dampak yang negatif kepada anak. Setelah anak itu terbentuk karakternya menjadi anak yang cenderung untuk rapuh karena kurang pengalaman, karena isinya hanya dengan gadget terus,
ya tertumpuk sedemikian rupa, baru menyadari belakangan anaknya kok sulit, anaknya kok sukar, anaknya kok apa kok kaku, sulit dibentuk, ya itu sudah akumulasi dari sejak lama yang dia sendiri yang mengkondisikan untuk anaknya itu menjadi bagaimana. Jadi bukan di saat ini dalam arti saat anak ini usia sekian, tetapi itu sudah lebih ke akumulasi pembentukan dari sejak lama. Mendidik anak sejak dari umur berapa? 8 bulan sudah mesti dididik. Ya, 7 bulan, 8 bulan sudah mesti dididik. Nggak tahu berapa bulan kira-kira. Tergantung pada anaknya juga sih ya. Kadang anak 1 tahun lebih aja sudah bisa pandai sekali, ya. Pandai sekali. 1 tahun lebih sudah pandai sekali. Ada yang 4 tahun belum ngomong pun belum bisa. Ya, jadi banyak hal yang bisa diterapkan sesuai dengan zamannya, sesuai dengan ininya. Misalnya, kalaupun kita menggunakan gadget untuk bisa menjadi teman anak, tetapi kita bisa menemani dalam dia menggunakan gadget itu, apa yang mesti dilihat, apa yang mesti dimainkan berapa lama, berapa ini, terus mesti melakukan apa, ngerti cukup, sekian menit, sekian jam cukup untuk ini, mengerjakan sesuatu apa yang lain yang nyata, ya diajak untuk bantu menyapu, bantu cuci piring, bantu apa dan sebagainya di rumah. Bagaimana mengepel lantai, ya bagaimana apalah yang kira-kira anak itu bisa lakukan secara fisik. Termasuk ya mengajaknya untuk pergi ke sana, ke sawah, ke ladang, untuk jalan. Kasih tunjuk ini tanaman apa, ini semangka, ini labu kuning, bedanya apa daun semangka dan labu kuning, bedanya gimana? Jangan-jangan bapak-bapaknya sendiri juga tidak tahu. Bagaimana itu bisa tumbuh, bagaimana petani itu bekerja, bagaimana mencangkul, bagaimana apa. Nah, itu pengetahuan nyata yang anak itu bisa secara indrawi, secara apa itu ada interaksi, mengerti bagaimana petani bekerja, bagaimana ya profesi yang lain-lain yaitu punya pekerjaan apa, bagaimana ya supaya dia tidak berada di dalam dunianya sendiri secara terus-menerus, dunia ini, dunia online, dunia apa ya, dunia digital. Iya. Tidak melulu sibuk dengan dunia digital dia saja, tetapi secara indrawi, ini bisa bersentuhan, mata melihat, telinga mendengar, tubuh menyentuh. Bagaimana cangkul itu dipakai, digunakan. Anaknya mencoba. Nah, itu sejauh apa? Pernah pegang cangkul enggak?
Yaitu contoh, jadi ada interaksi langsung, mengajari kalau hanya dengan kata-kata saja kurang cukup. Petani itu begini-begini ya, dikasih cerita itu tidak terbayang. Kita ajak aja langsung ke sawah, langsung sepatunya dilepas, sendal alas kakinya dilepas, dengan kaki biasa ini jalan. Kena lumpur, kena apa, tidak ada soal, tar cuci belakangan, supaya anak bisa menyentuh kehidupan nyata dari berbagai sisinya, dari berbagai bidangnya, untuk membuka wawasan anak, sambil senang-senang, sambil mengajari, ya sambil juga mempraktikkan apa yang ada. Mempraktikkan artinya itu apa istilahnya itu? Ya ada penunjukan secara fisiknya, secara nyatanya, yaitu dan dari banyak sisi yang lain, ya, tentang pengajaran moralitas, hal-hal yang baik, hal-hal yang buruk, secara nyatanya, tidak secara kata-kata saja, dengan memberi nama, ya, dengan memberi nama, kalau dia sedang sedang muncul kepikirannya, ini, kamu ini tidak ingin barangnya diambil, ini namanya anak kikir, orang kikir, mungkin anaknya tidak tahu kikir itu apa. Ya, kikir yaitu kondisi dia yang tidak ingin barangnya itu dipinjam atau diambil oleh orang lain. Nah, untuk diberitahukan kikir itu apa, kikir itu bagaimana, kikir itu, menjadikan anak itu sebagai anak yang menyenangkan atau anak yang tidak menyenangkan, orang yang menyenangkan atau orang yang tidak menyenangkan, akan disukai orang atau akan dijauhi orang, dan sebagainya. Nah, tapi kalau ada sisi baiknya, ya bagaimana bisa diberi nama juga, dinamai juga. Oh, kamu rajin, kamu apa? Nah, memberikan nama kepada atas segala, ya, banyak hal yang anak itu sedang, ya, menjadi, ya, punya nilai-nilai batiniah yang buruk, bagaimana diberi tahukan kepada anaknya, ya, mempunyai nilai-nilai baik yang bagaimana juga diberitahukan kepada anaknya, untuk kemudian memberikan penjelasan lebih lanjut, ya, bahwa hal buruk seperti begini punya sisi negatif bagaimana, hal baik seperti itu yang seperti ini memberikan manfaat bagaimana. Nah, itu juga perlu ada waktu tersendiri bersama dengan anak, bincang-bincang santai, ya, sembari main, sembari apa begitu. Soalnya anak kalau didudukkan secara serius, secara apa juga tidak bisa juga, ya, sambil main-main juga, ya. Nah, itu permasalahannya adalah sejauh apa sudah pihak orang tua ini, jangankan kemampuan untuk melakukan itu, punya waktu saja juga belum tentu, punya waktu menyempatkan saja juga belum tentu. Begitu. Jadi bukan melulu dari sisi anaknya saja, tapi justru itu menjadi ya, sebagaimana yang ditanyakan, memang bagaimana orang tua bersikap, kan, ya. Nah, iya, ya, itulah bukan melulu menyalahkan si anaknya yang berada di zaman sekarang, tetapi bagaimana orang tua bisa
beradaptasi dengan situasi kondisi yang ada, bisa mengambil sisi manfaat apa yang ada di zaman sekarang ini untuk kepentingan secara idealnya bagi anaknya itu. Ya, ada gadget, ada game, ada apa ya, bagus. Cari game yang kira-kira itu apa namanya, mencerdaskan, ya, atau cari aplikasi apa, mainan apa, ya, misalnya apa, apa namanya itu, Duolingo. Duolingo. Dulu ada permainan yang sederhana itu, apa namanya itu, kata-kata yang belum lengkap untuk dilengkapi, apa namanya? Bukan apa namanya? Ada namanya. Apa namanya? Scrabble. Contoh-contohnya itu apa namanya, yang mendidik, ya, yaitu contoh-contohnya. Jadi tidak soal juga dengan mereka itu ada, tapi itu bagaimana bisa mengambil sisi positif dari yang ada itu. Ya itu apa namanya, tidak banyak sih yang bisa saya sampaikan, oleh karena ya terus terang saya juga sudah ketinggalan. Iya, saya sudah ketinggalan. Anak-anak sekarang ini punya sebetulnya luar biasa juga dari satu sisinya itu. Anak-anak di zaman kita dulu nggak bisa seperti anak sekarang itu punya kemampuan untuk satu sisinya. Tapi sisi yang lain ya seperti yang dikatakan itu, punya kerapuhan hati. Nah itu yang ya, bagaimana orang tua ya tidak sesering bagaimana ya sesekali lah ajak ke ya, tempat-tempat yang dia itu mungkin asing, tetapi ya kalau dia sampai mengerti, punya wawasan, punya apa, ya untuk kedepannya itu mungkin lebih mudah untuk memberitahu, untuk mengarahkan apa sebagainya. Ya begitu ya. Karena mudah naik. Sapitiyo viwajantu